Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan saya di pelajaran fisika ya. Apa kabar kalian? Saya berdoa kalian semua tetap sehat ya, tetap sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran sekalipun lewat jarak jauh seperti ini. Oke, untuk bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi. Kemudian yang terakhir kalian belajar tentang konversi kecepatan dan kemudian notasi ilmiah ya. Kita sudah masuk dalam bab 2 ya, kita akan belajar materi baru yang judulnya adalah gerak lurus. Nah, nanti untuk pembahasan gerak lurus ini dibagi jadi dua. Ada GLBB ya, kalau saya singkat GLBB dan GLB sama GLBB. Yang pertama GLB adalah gerak lurus beraturan, dan yang kedua gerak lurus beraturan. Untuk pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pendahuluannya dulu aja. Jadi pendahuluannya gerak lurus. Jadi kita belum masuk materi GLB atau GLBB. Jangan lupa kalian siapkan buku catatan kalian sambil kalian menulis, dan kemudian mungkin setiap apa yang saya sampaikan, pembahasan yang saya sampaikan pada kalian bisa kalian sambil catat ya. Jadi kalian punya note atau catatan kecil-kecil di sebelah catatan utamanya, ini. Oke, di sini sudah ada pengertian bahwa gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus, sesuai dengan namanya gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya itu berupa garis lurus. Jadi nggak ada hambatan apa-apa pada saat sebuah benda itu bergerak ya, karena lintasannya berupa garis lurus, bukan jalanan yang bergelombang, tidak rata gitu ya, atau ada hambatan misalkan ada polisi tidur misalkan gitu ya, atau gundukan pasir dan sebagainya. Jadi pokoknya lintasannya berupa garis lurus, nggak ada hambatan apa-apa. Kemudian besaran-besaran dalam gerak lurus itu nanti kalian akan belajar beberapa hal. Ini yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Nanti yang kedua kalian akan belajar besaran, kelajuan dan kecepatan, dan kemudian yang ketiga adalah percepatan. Ya, jadi ada 3, jarak dan perpindahan, yang kedua kelajuan dan percepatan, dan yang ketiga adalah percepatan. Untuk yang poin pertama ini jarak dan perpindahan saya gabung jadi 1 poin, jarak dan perpindahan. Karena ini kalau dari kalimatnya ya, ini memiliki kemiripan makna. Jarak sama perpindahan itu kan satuannya juga sama, soalnya satuannya itu bisa meter atau kilometer. Sebetulnya yang lain juga bisa sih, mungkin ada sentimeter atau milimeter, tapi maksud saya yang biasanya digunakan adalah meter atau kilometer. Nah, di sini sudah ada tabel ya, sudah saya buat tabel kecil perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, kita simak baik-baik. Untuk jarak ini termasuk besaran skalar, dan perpindahan adalah besaran vektor. Nah, apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai. Ini arti besaran skalar. Nanti saya akan buat perbedaan dalam bentuk contoh ya. Kalau besaran skalar itu memiliki nilai, kalau besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Nah, ini maksudnya apa sih bedanya? Kalau besaran skalar itu memiliki nilai aja, kalau besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Maksudnya nilai itu adalah angka, misalkan contoh ya. Contoh, jarak dari A ke B itu adalah 6 km. Nah, ini disebutnya besaran skalar. Tapi kalau misalkan ini usah saya tulis ya, nanti udah langsung ketahuan jarak berarti. Tapi kalau misalkan saya tulis seperti ini, dari A ke B itu negatif 6 km atau positif 6 km. Nah, positif negatif ini tergantung kesepakatan bersama nanti. Apakah kalau negatif itu biasanya sih sesuai dengan garis bilangan ya. Kalau negatif itu berarti ke sebelah kiri atau bisa juga ke belakang. Jadi 6 km ke sebelah kiri gitu. Kalau positif 6 km berarti 6 km ke sebelah kanan atau 6 km ke depan gitu. Jadi ini disebutnya jarak, dan yang ini disebutnya perpindahan. Perbedaannya adalah kalau dari skala jarak itu
adalah besaran skalar, jadi hanya memiliki nilai aja, tidak memiliki arah ya. Kalau yang perpindahan itu memiliki nilai atau angkanya dan juga arah. Arah itu berarti ke kanan, ke kiri, atau ke depan, atau ke belakang, dan seterusnya. Jadi tergantung di depannya ada tandanya seperti ini ya. Ini udah dijelaskan di sini, jarak itu tidak memiliki arah. Ini sudah karena tidak ada tandanya apa-apa ya, jadi kita nggak ngerti. Pokoknya 6 km, entah itu ke kanan, entah itu ke kiri, pokoknya jaraknya 6 gitu aja. Tapi kalau perpindahan itu harus jelas, harus ada arahnya, dia ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang, dan seterusnya. Dan sekali lagi, tanda negatif positif ini tergantung kesepakatan bersama. Maksudnya apa? Jikalau nanti di soal disebutkan misalkan tanda negatif itu berarti ke kiri, tanda positif berarti ke kanan, dan seterusnya. Berarti itu sudah dijelaskan di soal terlebih dahulu. Ya, itu tentang besaran yang pertama, yaitu jarak dan perpindahan. Jadi ini kenapa saya gabungkan dalam satu poin, karena kedua besaran ini mempunyai kemiripan kemiripan pengertian. Jadi kalau salah pengertian ya salah, ketukar-tukar. Oke, berikutnya adalah contoh. Nah, ini contohnya. Sebuah kendaraan berangkat dari A lalu singgah di B dan menuju kota C. Berapa kilometer perpindahannya? Ini saya kasih gambar di sini ya. Sebenarnya jadi contoh ini ada gambarnya. Ya, gambarnya seperti ini. Maaf ini kalau agak tidak lurus. Ini ya. Jadi di soal ini ada gambarnya ya. Saya minta maaf lupa saya gambar ini. Ini dari A ke B terus menuju kota C ini. Nah, begini. Kita mau jawab sama-sama untuk yang A. A, berapa kilometer perpindahannya? Nah, ini berarti sebelum kita bicara tentang angka atau nilai, kita mau tuliskan dulu di sini perpindahan. Berarti titik asalnya adalah A ya. Titik asalnya A, kemudian dia singgah di B, kemudian terakhir dia di C. Perpindahannya berarti adalah kamu cuma menghitung dari titik awal ke titik akhir, udah itu aja. Berarti perpindahannya cuma dari A terus ke C, itu aja. Tapi kalau jarak itu yang harus kita tentukan adalah semua rute yang dilewati oleh kendaraan tersebut. Jadi rutenya itu dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, itulah jaraknya. Gitu ya. Jadi kalau perpindahan, sekali lagi, perpindahan itu kita cuma hitung titik awal dan titik akhir aja. Tapi kalau jarak, itu kita menghitung semua rute yang dilewati oleh benda atau kendaraan, atau apapun yang tertulis di soal ini. Ya, jadi jarak itu semua rute yang dilewati. Silakan kalian tulis note atau catatan untuk kalian sendiri ya, supaya kalian bisa ngerti. Jadi kalau perpindahan itu cuma dari titik A ke titik C, berarti kita harus tahu garis ini panjangnya berapa, ya kan? Ini semisal saya kasih nilai X, berarti kita harus menghitung dulu nilai X berapa dengan rumus Pythagoras. Nah, adakah yang masih ingat rumus Pythagoras? Nanti sebentar saya geser ke bawah. Rumus Pythagoras, sekilas saya ingatkan kalian, rumus Pythagoras itu adalah dari panjang sisi miring dikuadrat. Sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Jikalau sudut siku-sikunya ini, berarti sisi miringnya adalah ini. Ya, jadi rumus Pythagoras, kita pakai rumus Pythagoras untuk cari X-nya, yaitu sisi miringnya dulu yang kamu tulis ya. Berarti sisi miring dikuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Pengertiannya begitu. Jadi rumus Pythagoras itu adalah sisi miring kuadrat adalah hasil kuadrat dari penjumlahan sisi-sisi penyikunya. Karena sisi-sisi penyikunya itu adalah 3 dan 4, jadi ini yang disebut sisi penyiku ya. Makanya kita kuadratkan semua. Berarti X kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kalau kalian sudah hafal triple Pythagoras mungkin 3, 4 yang X-nya ketemu angkanya. Tapi saya tidak meminta kalian untuk menghafalkan. Yang penting kalian tahu caranya ya. Yang penting kalian tahu cara mengerjakannya, itu aja. Nah, ini 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dikuadrat jadi 25.
Jadi X-nya adalah angka 25 sama dengan 5. Jadi ini X-nya ketemu, angkanya adalah 5. Nah, jadi perpindahan dari A ke C, jarak dari A ke C adalah 5 km. Ya. Kemudian sekarang jarak. Jarak berarti adalah semua rute yang dilewati kendaraan tersebut dari titik A kemudian sampai titik C. Berarti kita ukur semua angkanya yang dilewati oleh kendaraan tersebut. Berarti dari sini ke sini 3, ya. Berarti jaraknya adalah 3 km. Kemudian dari B ke titik C ditambah 4 km. Jadi total adalah 7 km. Ada perbedaan ya berarti ya. Perpindahannya 5 km. Sekali lagi perpindahan itu kamu cuma menghitung titik awal sampai titik akhir, langsung kamu tarik garis lurus saja. Kemudian jarak itu adalah kita menghitung semua rute yang dilewati mulai dari awal sampai akhir, semua rute yang dilewati. Misal ada contoh lagi seperti ini ya. Nah, misalnya ini titik A, dari titik A dia ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian ke titik D, kemudian ke E, ke F, dan terakhir G. Nah, maka yang disebut perpindahan itu ya cuman jarak dari A sampai G. Tapi kalau bukan jarak ya, yang disebut perpindahan itu adalah cuman jalur yang dilewati dari titik awal ke titik akhir, udah gitu aja. Jalur tercepat, jadi perpindahan itu begitu. Tapi kalau jarak itu kita hitung semua rute yang dilewati dari A, B, C, D, E, F dari ke G, itulah jarak ya. Jadi kalau perpindahan tuh mirip kalau kita lewat jalan tol gitu ya. Kalau jarak itu berarti kita lewat jalan biasa. Mungkin seperti itu ilustrasinya bisa kita pakai. Ya, kita lanjut dalam besaran yang kedua. Tadi kita sudah belajar tentang jarak dan perpindahan. Sekarang kita belajar tentang kelajuan dan percepatan. Untuk kelajuan dan percepatannya, satuan yang biasa digunakan adalah ini, meter per sekon atau kilometer per jam. Di bab yang sebelumnya tentang konversi kecepatan, kamu sudah saya ajari tentang bagaimana cara mengkonversi satuan kecepatan dari meter per sekon ke kilometer per jam atau sebaliknya. Ya. Nah, inilah perbedaan kelajuan dan perbedaan kelajuan dan kecepatan. Ini maaf, ada kesalahan teknis, maaf ya. Perbedaan kelajuan dan kecepatan. Ya, jadi untuk kelajuan itu adalah besaran skalar. Masih ingat tadi apa besaran skalar? Besaran yang hanya memiliki nilai, nggak ada tanda positif atau negatif pada arahnya. Tapi kalau kecepatan itu besaran vektor atau memiliki nilai, ada positif atau negatifnya. Nah, kelajuan ini punya dirumuskan sebagai jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Jadi kalau kelajuan ini hubungannya dengan jarak, sedangkan kecepatan itu dirumuskan sebagai perpindahan dibagi selang waktu. Jadi kecepatan ini hubungannya dengan perpindahan. Mereka besarannya juga sama-sama besaran vektor ya, perpindahan dan kecepatan. Makanya mereka digabungkan di dalam sebuah perumusan yang sama. Begitu juga kelajuan dan jarak itu mempunyai besaran yang besaran termasuk maksud saya bukan mempunyai ya, termasuk besaran skala juga, dan mereka bisa dirumuskan menjadi jarak tempuh dibagi waktu tempuh untuk rumus kelajuan. Kalau saya tulis dalam bentuk rumus jadinya seperti ini. Jadi kelajuan itu adalah V, jarak itu S, waktu tempuh itu T. Gini. Untuk kecepatan ini ternyata juga sama V juga ya. Nah, perpindahan dibagi selang waktu. Ini adalah kalau perpindahan itu X, delta X per delta T. Delta itu yang segitiga ini dibacanya delta ya anak ya. Dibacanya delta. Delta itu artinya perubahan. Jadi kalau delta X dengan X itu adalah perpindahan. Berarti kalau delta X adalah perpindahan. Nah, delta T adalah perubahan waktu atau selang waktu. Ya. Kalau perubahan itu kan berarti artinya tadinya misalkan 0 kemudian jadi 5, berarti perubahannya berapa? Berarti 5 dikurangi 0. Terus kalau tadinya 2 kemudian jadi 6, berarti perubahannya berapa? Artinya 6 dikurangi 2 gitu ya. Jadi ini kalau saya tulis ini
perpindahan akhir dikurangi perpindahan awal. Kemudian selang waktu itu berarti waktu akhir dikurangi waktu awal. Ya, itu tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, jadi dalam hal ini saya mengajak kalian untuk sama-sama memahami ya kelajuan dan kecepatan. Bukan cuma sekedar dihafal. Kenapa? Karena kalau dihafal itu nanti suatu kali pasti akan lupa. Ya, jadi dengan kalian belajar tentang materi hari ini, gerak lurus kalian belajar pengertiannya baru. Kemudian yang ketiga sekarang, percepatan. Nah, untuk percepatan satuannya seperti ini, meter per sekon kuadrat. Kalau tadi kecepatan satuannya meter per sekon, ya. Kalau percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, mungkin kalian masih belum paham apa sih percepatan, kok sama kata-katanya kok mirip dengan kecepatan, cuma depannya per, yang kecepatan depannya ke, tapi kecepatannya sama semua. Ini ada perbedaan. Nah, apa itu percepatan? Nah, ini lihat. Percepatan suatu benda ya. Suatu benda yang bergerak memiliki percepatan jika kecepatannya berubah. Jadi, kenapa bisa ada percepatan? Itu jikalau kecepatannya berubah. Dari pertama stabil, tiba-tiba cepat banget. Nah, itu berarti benda tersebut mempunyai percepatan. Kalau awalnya misalkan kencang banget ngebut terus tiba-tiba lambat, nah berarti benda tersebut memiliki percepatan. Tapi kalau kecepatannya dari awal sampai akhir itu sama terus, berarti ada perubahan kecepatan nggak? Enggak. Artinya percepatannya 0, gitu ya. Nah, percepatan ini termasuk besaran vektor dengan ketentuan. Nah, vektor tadi adalah besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Nah, ketentuannya seperti ini. Tanda positif itu jika searah dengan kecepatan, dipercepat. Tapi kalau tandanya negatif itu jika berlawanan arah dengan kecepatan atau diperlambat. Jadi misalkan kecepatannya itu arahnya ke depan, kemudian percepatannya juga arahnya sama dengan kecepatan, berarti tandanya positif. Dan kemudian kalau sebaliknya, kalau berlawanan arah dengan kecepatan, itu berarti tandanya negatif, artinya itu diperlambat. Ya. Nah, untuk perumusannya ini, nah percepatan itu adalah perubahan kecepatan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Perubahan kecepatan dibagi selang waktu, dan ini rumusnya. Kecepatan ini singkatan dari acceleration. Ya, ini artinya percepatan. Acceleration dari bahasa Inggrisnya itu. Percepatan adalah perubahan kecepatan atau delta V dibagi delta T atau perubahan untuk waktu. Delta itu artinya perubahan, saya sudah jelaskan sebelumnya. Untuk menghitung delta itu berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, dan delta T ini berarti waktu akhir dikurangi waktu awal atau selang waktu. Gitu. Misalkan dari menit kedua sampai menit kelima, berarti selang waktunya adalah 5 dikurangi 2, yaitu 3 menit. Gitu. Nah, ini kita akan langsung masuk dalam contoh soalnya. Perpindahan yang dialami suatu benda bergerak dinyatakan dalam bentuk persamaan. Nah, ini jadi kita diketahui persamaan ini ya. Ada sebuah persamaan, X satuannya cm dan T dalam second. Kemudian ini nilai A diketahui, A-nya 20 dan B-nya 4. A, tentukan besar perpindahan benda itu dalam selang waktu T1-nya 2 sekon, artinya waktu awalnya 2 sekon dan waktu akhirnya 5 sekon. Ini saya akan jawab di sini. Untuk yang pertama, ini kan besar perpindahan. Perpindahan tadi apa? Kita menyatakan perbedaan itu dalam huruf X ini ya. Perbedaan itu X, selang waktunya T, berarti T-nya di sini. Nanti dikurangi berarti. Dari T-nya 2 second, kemudian T-nya 5 second. Kita tulis aja ya, biar kamu gak bingung. Tulis dulu di sini, persamaannya X sama dengan A ditambah B T kuadrat. Kemudian nilai A-nya sudah diketahui, A-nya 20, berarti kita masukkan dulu di sini. A-nya 20, B-nya 4, berarti 4T kuadrat. Bisa ya. Kemudian kita tulis lagi di sini, X sama dengan 20 ditambah 4T kuadrat. Selang waktu untuk T1 2 sekon, berarti kita sekarang
hitung dulu yang pertama untuk selang waktu 2 sekon dulu ya. Artinya huruf T ini kita ganti dengan angka 2. Jadinya 20 ditambah 4 kali T kuadrat, berarti 2-nya di kuadrat ya, berarti 2 kuadrat. Kamu jawabannya 20 tambah 4 kali, ini jangan dikali dulu ya, tapi harus kamu kuadratkan dulu. 2 kali 2 adalah 4, 2 pangkat 2 4. Jadi 20 ditambah 16, ketemunya adalah 36. Nah, sekarang ini X satuannya cm ya, jadi kita tulis dulu di sini, berarti 36 cm. Sekarang kita mau hitung untuk yang T sama dengan 5 sekon. Berarti caranya ini ditulis lagi. X sama dengan 20 ditambah 4 T kuadrat. Saya pindah ke bawah. Kemudian T-nya kita ganti dengan angka 5 ya, karena T kuadrat berarti ini dikasih dalam kurung, kemudian dikuadrat. Ya, ingat ini nggak boleh dikalikan dulu dengan angka 4, harus dikuadrat dulu. Jadinya 20 ditambah 4 dikali 5 kuadrat itu 25, jadinya sama dengan 20 ditambah 4 kali 25 adalah 100, jadi ketemunya 120 cm. Kemudian tadi yang ditanya adalah besar perpindahan. Ya, besar perpindahannya berarti dari selang waktu tersebut ya, dia berarti dari cm ke 36 ke awal, titik awalnya ini, kemudian titik akhirnya di 120 cm. Berarti besar perpindahannya adalah, ya udah tinggal kita kurang saja. 120 cm dikurangi 36 cm. Ketemu jawabannya adalah 84 cm. Begitu. Ya. Yuk kita lanjut ke pertanyaan B. B adalah tentukan kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu tersebut. Kecepatan rata-rata benda ya. Sekarang yang B, kita mau jawab yang B. Kecepatan. Nah, kita balik ke sini, kecepatan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa rumus pengertian kecepatan ya. Pengertian kecepatan itu adalah ini, perpindahan dibagi selang waktu. Atau misalnya di sini. Itu ya. Jadi P itu adalah perpindahan dibagi selang waktu. Ini sudah kita hitung di sini yaitu 84 cm. Selang waktu itu berarti dari menit kedua menjadi menit kelima. Berarti selang waktunya adalah 5 kurangi 2. Gitu aja. Berarti ini 5 dikurangi 2. Jadinya 84 dibagi 3 ya. Berarti 84 dibagi 3. Jawabannya adalah 28 cm per sekon. Satu lagi yang C. Itu adalah, nah ini kita lihat lagi ya. Jika dalam selang waktu tersebut kecepatannya berubah dari 16 cm per sekon menjadi 40 cm per sekon, tentukan percepatan rata-ratanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa percepatan itu terjadi jika ada perubahan kecepatan. Maka balik lagi ke tadi ya, itu sudah disampaikan di sini bahwa percepatan ini rumusnya, perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Ya, kita tulis lagi di sini. Berarti percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Nah, tadi kecepatannya berubah dari 16 jadi 40 ya. Ya udah, berarti kita kurangi. Berarti 40 dikurangi 16. Selang waktunya juga masih sama. 5 dikurangi 2. Jadi ketemunya 24 dibagi 3 jadi 8 cm per sekon berada. Nah, itu tentang gerak lurus ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ya. Selamat mempelajari materi yang baru ini, semoga kalian punya pemahaman lebih lagi dan pengetahuan yang saya sampaikan ini jadi berkat buat kalian, nambah wawasan yang baru lagi buat kalian ya. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak.